Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan teman-teman. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita memasuki bulan keluarga. Ada beberapa acara yang sudah disiapkan oleh panitia, baik ibadah dengan tema-tema khusus, talk show, perlombaan, dan lain-lain. Pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan penatua masa pelayanan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2023. Kiranya kita dapat mendukung pelayanan mereka. Bapak, Ibu, dan teman-teman, firman Tuhan hari ini bertemakan menata berkat Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh.
Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Marilah kita memuji Allah Maha Tinggi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita patut bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpahi kehidupan kita. Namun, janganlah kita bersandar pada berkat Tuhan, melainkan kepada Tuhan sumber segala berkat. Sebab apa yang kita miliki akan binasa, namun iman kepada Tuhan akan menjadi harta yang abadi di sorga mulia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, begitu banyak berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Namun, kami menyadari jika kami sulit untuk mengucap syukur kepadamu. Ketika berkat jasmani melimpah, acap kali kami menggantungkan hidup kami kepada berkat jasmani. Bersama dengan harta benda, kami merasa aman. Padahal dalam sekejap harta benda itu bisa sirna. Terkadang kami selalu merasa kurang diberkati. Padahal kami telah gagal untuk menata dan mengelola berkat-Mu. Ketika Tuhan memberkati kami, terkadang kami abai terhadap sesama kami, terkhusus anggota keluarga kami. Tutur kata dan perbuatan kami telah melukai mereka. Ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Mari saudara-saudara, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melihat pelita yang dapat menuntun langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi.
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Haiti dan Republik Dominika merupakan dua negara yang bertetanggaan di sebuah pulau tropis. Saudara, meskipun bersebelahan tetanggaan, tapi ternyata keadaan negara itu Haiti dan Republik Dominika ini sangat bertolak belakang. Bertolak belakangnya di bagian mana, saudara-saudara? Di Republik Dominika ini, mulut saya kenapa banyak banget salahnya ya, slip tangnya ya. Di Republik Dominika ini, saudara-saudara, hamparan hijau, hutan hijau itu menjanjikan alam yang sangat eksotik. Dan apa akibatnya ketika alamnya begitu indahnya, sangat eksotik dan sangat luar biasa, maka ini menarik perhatian, menarik turis-turis dari berbagai macam negara untuk datang ke Republik Dominika. Dan otomatis ketika banyak turis datang berlibur di Republik Dominika, maka devisa negara itu akan sangat bertambah dan mereka menjadi negara yang sangat makmur. Ya, rakyatnya baik keadaannya. Dan ternyata ini bertolak belakang dengan Haiti. Kenapa? Padahal mereka sama-sama ada di pulau tropis. Haiti juga memiliki tanah hamparan yang sangat subur, hutan yang sangat hijau. Tetapi yang terjadi adalah di Haiti terjadi penebangan hutan yang sangat marak dan liar. Dan penebangan hutan ini terjadi bertahun-tahun lamanya, sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka penebangan liar ini menggersangkan tanah di Haiti. Maka kalau lihat di Republik Dominika sangat hijau dengan hamparan yang hijau dengan sangat eksotik, maka di Haiti yang terjadi adalah hutan-hutan menjadi gundul. Hutan menjadi gundul, bencana alam akan sering terjadi di Haiti. Entah itu banjir, entah itu tanah longsor. Dan ketika tanah menjadi gundul, banyak bencana dan seterusnya, otomatis negara tidak mendapatkan devisa yang cukup banyak sehingga rakyat mengalami kemiskinan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memperlihatkan dua hal yang sangat bertolak belakang ini padahal sama-sama berada di pulau tropis. Ternyata kalau kita mau katakan kenapa Republik Dominika bisa menjadi negara yang sangat kaya, yang sangat indah, sementara Haiti menjadi negara yang miskin dengan sangat gersang, maka ini terjadinya adalah karena penataan. Karena penataan di dalam kedua negara itu. Apa itu menata? Saya mencoba untuk mencari di dalam kamus, maka menata itu artinya adalah mengatur. Menata itu artinya adalah menyusun. Menata itu artinya adalah membenahi. Menata juga bisa dikatakan merangkai, katanya seperti itu. Ketika merangkai bunga disebutnya menata bunga, maka di sana adalah merangkai. Maka kemudian pertanyaannya, apa yang ditata? Bagaimana cara menatanya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini mari kita lihat bersama-sama. Mulai dari perkataan apa yang ditata. Kita lihat kitab Kejadian pasal 41, saudara-saudara. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat bacaan kita ayat 46 sampai dengan 57. Apa yang ditata oleh Yusuf? Saudara, di sini kita melihat adalah dia menata sembako. Ya kan, sembako, ya bahan pangan, gandum yang menjadi kebutuhan rakyat pada saat itu. Dikatakan di sana dalam ayat ke-46, 47 itu tanah, 47 tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk. Lalu ayat 48 Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir.
Artinya adalah Yusuf kemudian dia menata sembako, dia menata kebutuhan dasar, dia menata bahan panganan, bahan makanan ini. Dengan cara apa? Dikatakan adalah dengan cara menyimpan. Dia menyimpan dalam ayat 48, mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada. Saudara, ini dikumpulkan ya, bahan makanan yang ada. Apa itu bahan makanannya? Ini adalah sumber alam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Republik Dominika. Dia menata apa yang ditata adalah sumber alamnya. Hutan-hutan yang banyak itu, tanah yang subur itu ditata sedemikian rupa, bukan dikumpulkan, semua ditebang, dikumpulkan gitu ya. Tetapi bagaimana ditata, dijaga, dipelihara sedemikian rupa. Sumber alamnya yang kemudian ditata. Jadi apa yang ditata? Yang ditata adalah berkat sumber alam. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Banyak dari kita yang kemudian berkata, aduh 7 bulan ini yang ada makin kecil. Pendapatan makin kecil. Penghasilan makin kecil. Gaji yang dipotong separuh, masih bagus separuh daripada enggak begitu. Banyak orang yang bilang begitu gitu ya. Tetapi apa yang mau dikatakan, bisakah kita melihat itu adalah bagian dari berkat Tuhan? Apakah betul selama 7 bulan ini kita tidak merasakan berkat Tuhan? Apakah betul selama 7 bulan ini kita sama sekali tidak menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, acap kali berkat Tuhan kita hanya persempit, hanya dengan penghasilan materi yang kita terima. Betul juga. Tetapi bukan hanya itu, bukan? Bahwa berkat Tuhan itu juga boleh ada dalam kehidupan kita hari demi sehari. Saya suka katakan kita boleh ada sampai detik ini. Bukankah ini juga adalah berkat Tuhan? Ketika kita masih boleh bernafas, ketika kita masih boleh menerima berbagai macam hal, ketika kita masih boleh makan, saya nggak bicara makannya makan apa gitu ya. Tetapi kita masih bisa makan, bukankah itu juga adalah berkat Tuhan? Jadi apa yang bisa ditata? Banyak hal saudara-saudara. Menata berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kemudian pertanyaannya mulai berlanjut, bagaimana cara menatanya? Tadi saya sudah bahas sedikit. Ya. Apa yang terjadi ketika perkataannya adalah bagaimana cara menatanya? Balik kita lihat Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41 tadi. Yang pertama adalah dalam ayat 48 dan 49. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahannya ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota, disimpan di dalam kota. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sehingga sangat banyak sampai orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, ini masih bagian menimbun. Masih bagian mengumpulkan. Tetapi kemudian ayatnya yang ke-50, lalu datang tahun kelaparan itu saudara-saudara, ayat 53 Setelah lewat ke 7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Bapak Ibu, ternyata hidupnya enggak selalu ada di atas. Di sini kita melihat Yusuf posisi 7 tahun berlimpah, lalu 7 tahun berikutnya posisi negara itu adalah hancur. Posisi negara itu adalah kelaparan, posisi negara itu rakyatnya mengalami penderitaan. Pertanyaannya kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf? Saudara, kita menarik di sini dalam posisi menata di sini bahwa ketika dalam posisi di atas dia enggak foya-foya, dia enggak kemudian seenaknya royal dalam tanda kutip, tapi bagaimana menyimpan, dan kemudian ketika dalam posisi kelaparan dia mulai kemudian menjual apa yang sudah dikumpulkan. Dan ada penafsir yang mengatakan apa yang dia jual bukan dengan harga yang berlipat luar biasa, tapi dengan harga yang murah. Sehingga apa? Sehingga rakyat Mesir tidak kelaparan. Rakyat Mesir tetap bisa membeli dengan harga yang murah dan tidak mencekik leher. Saudara-saudara, sebuah penataan bukan cuma sekedar mengambil, menyimpan, tapi bagaimana juga ketika dia menyalurkan, bagaimana kemudian dia boleh berbagi itu ke yang lain, dan bagaimana harga yang ditawarkan bukan nampak aji mumpung gitu ya, mumpung ini tawaran ekonomi kan, hukum ekonomi, tapi bagaimana dia boleh tetap memberikan yang terbaik.
menata. Republik Dominika menata. Dengan tadi saya katakan adalah menjaga, merawat, memelihara alam yang ada. Bagaimana dengan kita saudara-saudara pada saat ini? Banyak orang yang kemudian bilang begini, aduh Bu, boro-boro mau nyimpan menata dengan cara seperti Yusuf yang menambung sedemikian rupa. Bisa nggak kita tata? Bisa. Menata kondisi kita saat ini di dalam masa-masa yang sulit ini dengan cara apa? Boleh kita lihat berapa banyak. Yang pertama adalah berkat yang Tuhan berikan, lalu syukurilah. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berapapun yang Tuhan berikan kepada kita di masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, mari menata berkat ini dengan baik. Dengan cara apa? Bapak Ibu enggak bosan-bosannya akan dikatakan, mari belajar menahan diri. Menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang tidak perlu. Menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kan kalau keluar rumah bayar mau gak mau pasti keluar uang juga, bukan? Gitu ya. Menahan diri. Disinilah kita boleh belajar untuk menata hidup kita. Belajar menata diri kita bahwa dalam masa-masa yang sulit ini kita boleh menata diri kita dengan baik. Menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengan baik. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan pada masa ini. Tadi saya kembali gak bicara soal apa isi makanannya. Tapi bagaimana setiap makanan yang masuk itu boleh membawa hal yang baik buat tubuh kita. Saudaraku, menata. Dan bagaimana juga kita boleh menata kehidupan kita dengan baik. Di masa-masa yang sulit ini kita juga boleh menata diri dengan apa? Menjaga emosi kita, menjaga spiritual kita, menjaga mental kita dan seterusnya. Kenapa saudara? Banyak orang yang bilang di masa corona ini bukan cuma kesehatan fisik tapi mental. Ini yang sangat juga mengerikan. Bagaimana kehidupan keluarga banyak yang kemudian menjadi berantakan. Bagaimana orang tua anak menjadi sering bertengkar, bagaimana suami istri juga bertengkar misalnya, belum lagi antar rekan dan seterusnya. Nah di sini boleh menata diri dengan baik, menata berkat yang Tuhan berikan. Pertama dengan bersyukur, yang kedua mari kita belajar dengan baik. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu, pada minggu ini kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan atas diri beberapa rekan untuk menjadi penatua. Harusnya di bulan Maret saudara-saudara. Tapi karena kondisi keadaan maka ini sampai mundur ke tanggal 4 Oktober. Tetapi bukan berarti ketika kita kemudian menjadi bagian dari pejabat gereja menjadi penatua lalu kita bisa seenaknya, tidak. Tapi bagaimana juga kita boleh menata kehidupan kita dengan baik. Penatua boleh ada, pejabat gereja boleh ada, pendeta dan penatua. Itu adalah untuk menata kehidupan bergereja. Di dalam menata maka berarti di sana butuh sebuah kerjasama yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, menata itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Dengan mudah, tidak. Menata itu perlu sebuah upaya. Menata itu perlu sebuah usaha yang sedemikian rupa, latihan yang sedemikian rupa. Beberapa tahun yang lampau saya mendapat kesempatan membawa beberapa orang rekan-rekan guru dari BPK Penabur pergi berkunjung ke sebuah sekolah di Singapura, sekolah untuk kebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus. Saudaraku, ketika kami berkunjung di sana, kami berjumpa dengan anak-anak dengan IQ yang tentunya di bawah dengan segala keterbatasan dia. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya lihat di sekolah itu adalah ada satu ruangan yang isinya adalah seperti minimarket. Ya, seperti minimarket. Tapi sama pegawainya dibilang, Bu jangan diambil ya, jangan dibeli ya. Kenapa? Karena udah expired date semua. Jadi rupanya pabrik-pabrik mengirimkan barang-barang yang sudah expired itu ke sekolah ini bukan untuk dijual, tapi mereka belajar menata. Bayangkan, ya. Saya sempat, kok udah expired? Iya Bu, ini adalah bagian dari sekolah kami supaya lulus dari sini maka anak-anak kami ini mereka boleh tetap bekerja dengan cara-cara yang sederhana. Apa? Nata barang di minimarket. Saudara, mungkin buat kita gampang lah ya menata ya, di minimarket tinggal susun. Tapi ternyata buat
anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini itu sangat sulit. Dan mereka belajar bagaimana mengelompokkan sesuai mereknya, kemudian ditata sedemikian rupa dan mereka berganti belajar menata. Lalu saya berpikir ternyata menata itu butuh sebuah keahlian, membutuhkan sebuah skill untuk bisa menata dengan baik, menata dengan indah. Saudara, ternyata menata itu tidak mudah. Menata gereja tidak mudah. Menata hidup lebih tidak mudah lagi, ya. Lebih tidak mudah lagi. Masa-masa sulit ini sangat tidak mudah menata berkat Tuhan yang sudah sangat terbatas dalam tanda kutip materi yang kita miliki. Tapi bagaimana di dalam segala hal kita boleh melihat hidup kita ini adalah berkat Tuhan. Dan bagaimana kita boleh belajar untuk menata hidup ini dengan baik. Maka di sana butuh effort, butuh usaha. Dan bagaimana kita boleh bersama-sama, bekerja sama untuk bisa menata dengan baik. Keluarga, saudaraku, si ibu sibuk menata. Dia menata rumah dengan begitu indahnya. Lalu anaknya berlari-lari dan semua banding-banding. Bisa jadi bagus enggak? Enggak bisa. Maka di sana butuh kerjasama dari semua pihak. Butuh kerjasama dari orang tua, dari papa, mama, anak-anak. Butuh kerjasama dari semua anggota gereja. Bukan hanya pejabat gereja, pendeta dan penatua. Tetapi kita semua boleh bekerja sama menata diri, menata gereja, menata kehidupan dengan baik. Sehingga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita boleh menjadi satu hal yang indah. Dan boleh juga menolong rekan-rekan kita yang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh,
hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku. Umat Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kita masuk dalam pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara seiman kami untuk melayani-Mu sebagai penatua di GKI Kepaduri. Kami yakin ketika Bapa memilih saudara seiman kami, Bapa akan memperlengkapi di dalam menjalankan panggilan mereka. Kami naikkan doa syukur kami di dalam Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Saya mengundang para calon penatua untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada rekan-rekan. Yang pertama,
Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Evianti Chandra? Ya, saya bersedia dan berjanji. Apakah jawab saudara Nurhayati Budiarto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Polan Setiono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Punia Lumban Tobing? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Roni Saragi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Riswanti? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Widi Wongso? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Evianti Chandra ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Nurhayati Budiarto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Polan Setiono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Punia Lumban Tobing ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Roni Saragi ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Riswanti ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Widi Wongso ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara sekalian untuk berdiri. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus
dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara yang terkasih, juga yang ada di rumah, saya akan membacakan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang mengakhiri jabatannya sebagai penatua pada hari ini, yaitu atas diri Bapak Waris dan Ibu Adelin. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kepaduri, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adelin Darmaji atas cinta kasih saudara dalam melayaninya melalui pekerjaan sebagai Majelis Jemaat GKI Kepaduri masa pelayanan April 2014 sampai dengan September 2020. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Teriring salam dan doa kami Majelis Jemaat GKI Kepaduri. Saya mengundang dua rekan Ibu Adel dan Pak Waris. Ya, terima kasih Bu Adel dan Pak Waris. Boleh turun dan penatua yang baru, Penatua Widi, naik. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas pertolongan dan kasih setia Tuhan, kami boleh menata gereja ini, menata berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu kami bersyukur Bapa, Engkau menghadirkan 7 rekan penatua yang baru untuk boleh bersama-sama menata, mengelola gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan perlengkapilah ke-7 rekan kami, bersama dengan kami Korps Majelis Jemaat GKI Kepaduri, supaya kami boleh bersama-sama menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Kepaduri. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami boleh terus memancarkan berkat dan kesaksian Injil kepada sekitar kami. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami teringat untuk mereka yang saat ini menderita karena virus corona. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati para pasien, juga para medis, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan kepada tim medis, sehingga sungguh kehadiran mereka boleh menjadi berkat bagi saudara kami yang sakit, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami kesembuhan. Bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, karena terpapar virus corona, Tuhan juga yang boleh memulihkan, memberkati, dan menghiburkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan kami, ada di antaranya juga para pejabat yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkannya. Dan biarlah melalui pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat, sehingga pemerintahan kami boleh menata bangsa ini sekalipun di tengah-tengah resesi yang kami hadapi. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk para penatua, para aktivis, dan juga karyawan bersama dengan para pendeta dan TPG. Kiranya Tuhan yang boleh terus memperlengkapi kami, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah umat GKI Kepaduri sungguh boleh menjadi berkat. Di tengah-tengah berbagai kebaktian, berbagai persekutuan yang dilaksanakan secara daring, biarlah Tuhan yang boleh memberkati,
Sehingga meskipun persekutuan itu dilaksanakan secara daring, kami tidak kehilangan sukacita. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan juga teman-teman yang dalam proses pemulihan, Bapak Winardi, dan juga Bapak Michael Loho, dan juga mungkin ada nama-nama yang tidak kami ucapkan, tapi kami percaya Tuhan boleh menolong dan menopang mereka. Kami juga saat ini berdoa Bapak untuk anggota jemaat yang berulang tahun, Ibu Dewi Luciana Pakpahan, Bapak Roy Herman Adam, Saudari Caroline Helen Elizabeth, Ibu Yohan Septiana Wiharyono, Bapak Gede Putu Satwika Wirawan, Ibu Nina Syarif, Bapak Elisafi Zebua, Ibu Regina Hendrata, Ibu Greta Sanger, Ibu Rein Widoyo, Bapak Lukman Jaya, Bapak Niti Susilo, Ibu Lydia Yulianti, Bapak Ongko Purba Dasuha, Ibu Jennifer Kristina, Ibu Norpa Suryanti Tansil, Ibu Nunuk Hudoyo, Bapak Theodorus Julius Octavianus Jatmiko, Penatua Agnes Lina Kristina Setiadi. Kami menyerahkan mereka dalam rasa syukur mereka, dan kami percaya berkat Tuhan yang baru hadir dalam kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk menghadirkan berkat bagi sesama mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan bangsa dan negara kami, gereja kami, dan juga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur mingguan kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu sepanjang minggu ini. Ajarlah kami untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan, sebagaimana Engkau mau berbagi kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan dan persembahan mingguan kami. Terimalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Khalik Semesta, sumber segala kurnia,
kami berdoa. Amin. Saudaraku, berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Marilah kita belajar untuk menata berkat Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Begitu juga rekan-rekan penatua, marilah kita juga belajar menata gereja yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tata dan kelola bersama. Marilah kita bergandengan tangan mengucap syukur atas berkat Tuhan, sebab kita adalah keluarga. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.